Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'da amma ba'd. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma faqihni fid din wa 'allimni at-ta'wil. Pertama dan yang paling utama sekali, marilah kita bersyukur kepada Allah. Baik itu syukur dengan lisan, dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin, dan juga bersyukur dalam bentuk perbuatan, yaitu meningkatkan ibadah-ibadah kita kepada Allah, meningkatkan kualitas iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena sampai detik ini kita masih diberikan nikmat, begitu banyak nikmat. Mulai dari nikmat kesehatan, nikmat kesempatan, sehingga kita masih dapat menjalani kehidupan sampai saat sekarang ini. Kemudian salawat merangkaikan salam tidak lupa kita sampaikan kepada Nabiullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan doa Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Baiklah, yang sama-sama kita hormati kepada Bapak Dr. Zulheldi MAG selaku dosen pada mata kuliah hadis tarbawi, dan juga yang sama-sama kita hormati Ustazah Zamrida yang senantiasa membersamai perkuliahan dari awal sampai akhir, dan yang saya banggakan teman-teman seperjuangan. Baik, pada kesempatan ini insya Allah kita akan membahas tentang hadis yang ke-13, di mana hadis yang ke-13 ini adalah merupakan pembahasan yang terakhir pada mata kuliah hadis tarbawi ini, di mana nanti hadis ini adalah hadis yang disampaikan oleh Abi Ayyub Al-Ansari dan yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Imam Muslim, Imam At-Tirmizi, Imam Abu Daud, Imam Ahmad, dan Imam Malik. Di dalam hadis ini nanti dijelaskan tentang batasan maksimal seorang muslim itu boleh tidak bertegur sapa dengan muslim lainnya. Sebelum kita pembahasan yang lebih lanjut dan mendalam, sebelumnya nama saya Lailan Nadrah dengan NIM 2214020032 dari kelas PBAC. Baik, saya akan membacakan hadisnya. Hadisu Bismillahirrahmanirrahim. Hadisu Abi Ayyub Al-Ansari radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala la yahillu li muslimin la yuhillu lil muslimin an yahjura akhahu fauqa salasi layalin yaltaqani fa yu'ridu hadha wa yu'ridu hadha wa ghayruhuma alladhi yabda'u bis salam. Rawahul Bukhari wa Muslim wa Tirmizi wa Abu Daud wa Ahmad wa Malik. Artinya, hadis yang disampaikan oleh Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhoinya, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak halal bagi seorang muslim untuk tidak bertegur sapa, saling menyapa dengan saudaranya di atas atau melebihi 3 malam. Keduanya bertemu, yang satu berpaling dan yang satunya lagi berpaling juga.
dan yang paling baik di antara keduanya adalah yang memulai dengan salam. Hadis riwayat Bukhari, Muslim, At-Tirmizi, Abu Daud, Ahmad, dan Malik. Alhamdulillah, Ana sudah membacakan hadisnya. Selanjutnya kita coba membacakan hadisnya, tapi kita artikan secara perkata, per mufradat gitu kan. Hadisu Abi Ayyub Al-Ansari, hadis yang disampaikan Abi Ayyub Al-Ansari, radhiyallahu anhu. Semoga Allah meridhoinya. Anna, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, dia bersabda, la yahillu, tidak halal, li muslimin, bagi seorang muslim, ayyah juro, menjauhi atau mengabaikan, akhahu, saudaranya, fauqa, di atas, salasi, 3 layalin, malam. La yahillu li muslimin ayyah juro akhahu fauqa salasi layalin. Tidak halal bagi seorang muslim menjauhi saudaranya lebih atau di atas 3 malam. Yaltaqiyani, mereka berdua bertemu atau berpapasan, keduanya bertemu atau berpapasan. Fayu'ridu hadza, yang satu berpaling. Wa yu'ridu hadza, dan yang lain juga berpaling. Wa ghairuhuma, dan yang terbaik atau yang paling baik di antara keduanya, alladzi, yaitu yabda'u bisalam. Yabda'u, memulai, bisalam, dengan mengucapkan salam. Rawahul Bukhari, hadis riwayat Bukhari, wa Muslim, dan Muslim, wa Tirmizi, dan Tirmizi, wa Abu Daud, dan Abu Daud, wa Ahmad, dan Ahmad, wa Malik, dan Malik. Selanjutnya kita akan jelaskan tentang isi kandungan dari hadis ini. Nah, hadis ini adalah hadis yang menjelaskan tentang bagaimana seharusnya seorang muslim dengan muslim yang lainnya, yaitu dalam berakhlak dan perilaku. Nah, di dalam hadis ini yaitu ketika terjadi perselisihan atau ada suatu konflik di antara mereka. Jadi bagaimana seharusnya kita berakhlak, bagaimana seharusnya kita berperilaku kepada saudara muslim kita yang lain ketika kita berada dalam suatu konflik ataupun perselisihan. Nah, di dalam hadis ini dijelaskan seorang muslim dan muslim yang lainnya bisa saja bermasalah. Tidak menutup kemungkinan kita dengan saudara muslim kita itu terjadi konflik. Namun di dalam hadis ini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam membatasi bahwasanya ketika kita bermusuhan, ketika kita berselisih, tidak bertemu, tidak bertegur sapa, itu ada batasan waktunya, artinya dalam waktu tertentu. Namun pada dasarnya di dalam hadis ini bahwasanya seorang muslim tidak boleh berselisih dengan muslim yang lain. Nah, namun ketika kita berselisih itu adalah suatu sifat manusiawi yang tidak dapat kita hindari dalam diri kita. Ada saja masanya ketika kita itu merasa tidak cocok dengan dia sehingga terjadi perselisihan di antara sesama muslim tadi. Nah, bagaimana kita menyikapinya? Di dalam hadis ini dikatakan ada waktunya gitu. Ada batasan waktunya, kita boleh memusuhinya, kita boleh tidak bersapa dengannya gitu. Nah, di dalam hadis ini dikatakan tidak halal bagi seorang muslim apabila ia menjauhi, apabila ia tidak mau tegur sapa, itu hanya dalam 3 hari atau 3 malam. Salasi
layalin. Hanya dalam 3 malam. Batasnya hanya itu. Dan dalam waktu itu, nah sebelum itu kenapa 3 hari gitu kan. Nah 3 hari ini adalah suatu waktu yang dia tidak terlalu singkat dan tidak pula terlalu panjang. Artinya kita tidak tergesa-gesa dan kita juga tidak mengulur-ngulur untuk berbaikan dengan saudara kita tadi. Nah, di dalam hadis ini dikatakan seorang muslim dengan muslim yang lain boleh saling diam-diaman, boleh saling berpaling gitu kan. Batasannya itu 3 hari 3 malam. Nah itu adalah waktunya kita untuk introspeksi diri, meredam amarah yang ada di dalam hati kita, mengingat-ingat lagi apa sebenarnya akar permasalahan itu, dan kita berusaha mencari solusi agar kita baikkan lagi dengan saudara kita. Itulah tujuannya kenapa 3 hari dikatakan dalam hadis ini. Setelah itu, maka apabila lebih dari 3 hari, maka itu akan menjadi haram. Kata Nabi kan, la yahillu, tidak halal. Tidak halal itu berarti haram dong. Nah setelah itu bisa menjadi haram jika sudah lebih dari 3 malam atau 3 hari. Nah lalu bagaimana? Kak, kami bertengkarnya cuma sehari, kami bertengkarnya cuma 2 hari. Lalu gimana kak? Apakah kami lebih baik lagi gitu kan? Nah, jadi pada dasarnya permusuhan itu adalah suatu hal yang harus kita hindari. Nah, di dalam hadis ini adalah pengecualian, bukan pengecualian, adalah bentuk manusiawinya, bahwasanya tidak mungkin akan ada juga saatnya seorang muslim itu bermasalah dengan muslim yang lain. Maka batas maksimal menyelesaikan masalah itu adalah 3 hari. Bagaimana kalau terselesaikan 2 hari? Bagaimana kalau terselesaikan dalam sehari? Ya alhamdulillah. Bahkan seharusnya dalam hadis ini kita tidak boleh saling bersimpangan, kita tidak boleh saling bermusuhan. Itulah yang disampaikan dalam hadis ini. Nah, kemudian di dalam hadis itu ketika seorang berselisih, ya kita kembali lagi ke pembahasan yang tadi. Ketika seorang muslim itu berselisih dengan muslim yang lain, nah ketika mereka berpapasan, ketika mereka berjumpa, yang satu berpaling, yang satunya lagi juga berpaling, intinya mereka tidak mau bertegur sapa. Dalam hadis ini dikatakan yaltaqiyani, apa tadi? Yaltaqiyani fayuridu hadza wa yuridu hadza. Ketika mereka bertemu, ketika mereka berpapasan, yang satu berpaling dari yang satu, yang satunya lagi juga berpaling dari yang satu. Nah, artinya apa? Mereka diam-diaman gitu kan. Namun kata Nabi di dalam hadis ini, wa ghairuhuma, dan yang terbaik di antara keduanya, yabda'u alladhi yabda'u bis-salam, adalah yang memulai dengan salam. Artinya adalah yang terbaik di antara 2 orang yang berselisih itu adalah yang mulai menegur duluan, yang mulai meminta maaf duluan, kendati pun dia yang salah ataupun dia yang tidak salah. Yang dilihat adalah bagaimana seorang muslim itu berhasil menekan egonya serendah-rendahnya dan memberanikan menguatkan diri untuk meminta maaf duluan, untuk mengakui kesalahannya duluan. Nah, itulah yang diajarkan dalam hadis ini. Jadi intinya di dalam hadis ini adalah menekankan tentang etika, cara seorang muslim menghadapi
keadaan ketika dia dalam suatu permasalahan atau konflik dengan muslim yang lain. Kita harus pandai dalam menyikapi permasalahan tersebut. Jangan kita berlarut-larut di dalam permasalahan itu, namun harus kita selesaikan. Selanjutnya yang akan kita bahas adalah tentang kaitan hadis ini dengan pendidikan. Kaitan hadis ini dengan pendidikan. Yang pertama, hadis ini menjelaskan tentang materi pendidikan, yaitu materi pendidikan akhlak, di mana hadis ini mengajarkan bagaimana akhlak kita seorang muslim terhadap muslim lain. Nah, dalam hadis ini mengajarkan cara ketika kita menghadapi suatu permasalahan ataupun konflik dengan saudara muslim kita yang lain. Ketika dimasukkan ke dalam konteks pendidikan, akan menjadi bahan ajar bahwa seorang muslim itu harus mematuhi ketentuan-ketentuan yang jika ada permasalahan seperti ini. Apa tadi ketentuannya? Nah, tidak boleh melebihi 3 hari. Oke? Nah, lanjut. Yang kedua, hadis ini membicarakan tentang prinsip-prinsip pendidikan. Nah, apa saja prinsip-prinsip yang dijelaskan dalam hadis ini? Yang pertama, hadis ini mengajarkan bahwa pendidikan itu harus pendidikan yang manusiawi, yang apa adanya dan sesuai dengan konteksnya. Maksudnya, dalam kehidupan ini tentu kita akan mengalami yang namanya pasang surut dalam hubungan kita sesama muslim. Terkadang seperti ini. Nah, kita bersahabat sudah lama, namun tidak menutupi kemungkinan akan terjadi suatu konflik yang akan menyebabkan keduanya bersilangan gitu. Akhirnya mereka tidak tegur sapa gitu kan. Nah, akhirnya mereka bermasalah. Nah, jadi di situ harus ada aturan-aturan yang mengatur. Nah, bagaimana sih ketika saya ada konflik dengan saudara muslim saya yang lain? Apa sih yang harus saya lakukan? Apakah saya harus berdiam diri aja gitu? Enggak, namun ada batasan-batasan, aturan-aturan yang harus kita laksanakan seperti hal tadi. Nah, ada batasannya 3 hari untuk kita introspeksi diri, mencari tahu apa kesalahannya dan mencari solusinya. Jadi dalam 3 hari itu kita harus berusaha agar kita bisa lagi berbaikan dengan saudara kita. Karena apalagi kata Allah, siapa yang memulai duluan, maka dialah yang terbaik. Yang kedua, prinsip yang kedua, pendidikan itu memberikan kesempatan bagi peserta didik untuk berproses sendiri. Dia diberi kesempatan, diberi ruang dan waktu untuk memperbaiki diri dan keadaannya. Nah, ini menarik. Karena di dalam hadis ini kan ada batasan waktunya 3 hari. Nah, di dalam pendidikan juga seperti itu. Ketika nanti kita insya Allah akan menjadi guru, amin. Nah, kita harus memberikan kesempatan bagi peserta didik kita untuk berproses dalam belajar. Tidak langsung ketika kita menyampaikan detik itu juga siswa kita harus paham. Tidak seperti itu. Namun kita harus berproses gitu. Tidak langsung serta-merta murid itu paham seketika sekali diajarkan saja seperti itu. Yang ketiga, prinsip yang diajarkan dalam hadis ini adalah sebaik-baik orang yang mendapatkan manfaat dari pendidikan adalah mereka yang sesegera mungkin beribadah. Jadi, pendidikan itu tidak untuk ditunda-tunda. Nah, artinya apa? Dalam hadis ini kan tadi dikatakan bahwasannya yang paling baik di antara 2 orang yang berselisih adalah yang memulai duluan. Maka di dalam prinsip pendidikan
kita harus mendahulukannya, tidak kita tunda-tunda lagi. Ngapain belajar sekarang? Ujian kan masih bulan depan. Ngapain dari sekarang belajarnya? Nanti aja SKS, sistem kebet semalam gitu kan. Nah, jadi tidak seperti itu. Kita itu harus mulai belajar dari sekarang. Bahkan dari waktu yang lalu gitu kan. Agar apa? Agar kita tidak kesulitan ketika nanti. Nah, misal mahasiswa itu harus belajar dari sekarang, tidak nanti belajarnya ketika sudah mulai bikin proposal, bikin skripsi, bikin penelitian gitu. Bukan. Tapi belajarnya, ilmunya itu harus kita ambil dari sekarang. Nah, dari hadis itu kita belajar hal-hal tadi yang sudah Ana jelaskan. Mungkin hanya ini yang dapat Ana sampaikan pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi diri Ana pribadi dan juga bermanfaat bagi kita semuanya. Salah dan janggalnya saya mohon maaf. Dari hadis yang pertama, kedua, ketiga, sampai hadis terakhir pada saat sekarang ini, Ana mohon maaf bila ada penyampaian Ana yang tidak tepat dan tidak pada tempatnya. Ana mohon maaf dan minta maaf kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Barakallahu fiikum. Jazakumullahu bi khair. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.